Ternyata motor ini tertukar selama 3 tahun kepemilikannya, yaitu tertukar dari dokumennya. Ternyata ada dua motor dokumen dengan dua dokumen, ternyata itu tertukar. Untuk kronologisnya silakan langsung disimak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Lipat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar motor NMAX yang tertukar kepemilikannya maupun dari dokumennya selama 3 tahun. Sebenarnya kesalahannya di mana dan apa yang salahnya? Mari kita langsung simak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologis dari motor NMAX ini yang tertukar penggunaannya ataupun kepemilikannya selama 3 tahun. Kok bisa ya? Oleh karena itu, di sini saya juga akan menjelaskan dua kronologi yang berdasarkan riset itu kemungkinan apakah motor ini isi atau bodong. Anda bisa langsung perhatikan pada video. Di sana kami menampilkan nomor rangka beserta nomor mesin. Pada motor aslinya tertulis nomor plat Z4569RD. Dan pada STNK Anda bisa melihat untuk nomor plat nomornya dengan plat nomor yang sama. Kemudian Anda perhatikan pada video sebelah kiri yang kami itu merupakan nomor rangka yang tertulis pada motornya langsung setelah kami cek. Anda bisa lihat di sana tertulis nomor rangka dengan seri MH3 ini. Tentu saja untuk MH3 ini merupakan VDI dari Yamaha. Kemudian tertulis SG3190 ini merupakan nomor VDS dari motor ini, yang dimana untuk VDS ini yang berhubungan dengan tip warna varian. Ternyata untuk motor ini memiliki nomor rangka yang hampir mirip, yaitu MH3 SG3190 JJ. Untuk JJ ini, untuk J depannya itu merupakan digit ke-10, yang J ini berarti menandakan motor ini keluaran 2018. Untuk membaca tahun rakitan sebenarnya sudah saya bahas banyak di video sebelumnya tentang cara membaca nomor rangka. Anda bisa perhatikan pada STNK. Pada STNK Anda bisa melihat perbedaannya, yaitu pada nomor seri motor ini, yaitu yang 6 digit belakang. Anda bisa melihat perbedaannya. Di STNK Anda bisa melihat yang dimana di STNK untuk nomor serinya tertulis 158258. Oke, itu berarti nomor serinya. Sedangkan di motor Anda bisa melihat untuk nomor serinya yaitu 160036. Oh, dan ternyata ini motornya benar-benar berbeda dari nomor rangka ini. Jadi yang bedanya bukan di tipe maupun maksudnya yang bedanya bukan di VDI ataupun di VDS-nya, yaitu untuk tipe rangka seri warna varian ini motor ini benar-benar sama, ada dua. Yang dimana ternyata yang paling berbeda menonjol yaitu dari nomor serinya. Awalnya mengira kami ini adalah motor curian ataupun motor bodong. Awalnya begitu. Ada dua kronologis yang ternyata sudah kami bicarakan awalnya sebelum masalah ini selesai. Dan anehnya motor ini selama 3 tahun kok yang beli motor ini 2 orang. Jadi intinya yang beli motor ini kok bisa sampai tidak tidak mengecek sama sekali gitu. Jadi kronologisnya awalnya, yang untuk kronologis pertama, kami mengira motor ini adalah karena kami berpatokan pada dokumen, itu dokumen BPKB dan STNK. Dan setelah dicek untuk STNK-nya dan BPKB-nya ternyata asli. Dan kami berpikir bahwa motor ini motor curian. Kok bisa curian? Kenapa bisa curian? Logikanya begini. STNK dan dokumennya asli, nomor rangka mulai dari WM dan VDS-nya sama, karena untuk
tipe, varian dan lainnya sama, yang membedakan adalah nomor serinya saja. Kok bisa? Awalnya kami berpikir bahwa motor ini motor curian. Logikanya begini, karena untuk misalkan untuk STNK dan BPKB-nya asli, mungkin orang tersebut pernah hilang motornya di mana saja, di parkiran di mana, kemudian dia membeli motor yang setengahan, maksudnya yang setengah-setengah gitu, baik dari nomor apa ya. Jadi dia punya motor, kemudian awalnya kami mengira dia punya motor ini dengan dokumen yang lengkap, STNK dan BPKB yang asli, tapi motornya hilang. Kemudian dia beli motor yang setengahan, maksudnya motor yang mungkin motor bodong, dan dengan seri dan tipe dan varian yang sama. Awalnya kami mengira seperti itu untuk opsi pertama. Untuk opsi kedua, kemungkinan ini motor pada hari yang sama, dua orang tersebut membeli motor di dealer yang sama, dan pada pengiriman yang sama, mungkin ada pengiriman yang sama pada, ya maksudnya mungkin dua orang ini beli motor NMAX 2018 pada dealer yang sama, tetapi ada kesalahan penginputan data di dealernya, yang seharusnya motor ini harusnya diberikan ke pemilikan ke BPKB dan STNK yang lain, tetapi diberikan justru ke pemilik BPKB dan ini. Dan alhasil alhasil setelah kami telusuri langsung ke dealernya, ternyata motor ini memang terdaftar langsung, ada fakturnya, terdaftar di dealer, dan setelah dicocokkan dan kami juga membawa buktinya bahwa ada kesalahan dari dealer. Ternyata memang ini 100% setelah ditelusuri memang ada kesalahan dari dealer. Tetapi itu juga setelah mengetahui identitas ada yang tertukar selama 3 tahun ini, kami juga belum sepenuhnya secara maksudnya belum sepenuhnya kami ini merasa bebas sebenarnya, karena setelah motor ini ada dengan BPKB-nya yang harusnya dimiliki motor yang orang lain yang sudah itu nggak tahu di mana asalnya, dan setelah kami mendapatkan identitas dari dari pemilik STNK yang ada di tempat kami, maksudnya dengan nomor dengan identitas dengan nomor rangka yang motornya ada di tempat kami. Karena untuk BPKB dan STNK-nya kami yang di sini memang sudah tahu ya, orangnya gitu, tempatnya sudah tahu. Tetapi di sini kami mencari orang yang nomor rangka motor NMAX ini di mana sebenarnya. Itulah yang jadi masalahnya. Tetapi setelah dapat data dari dealernya secara langsung, itu sepenuhnya kami belum santai sebenarnya. Karena bagaimana jika orang yang aslinya memiliki motor ini dengan data BPKB dan STNK sama, itu mungkin motornya sudah berada di luar Tasik, mungkin lagi dipakai di Jakarta atau di tempat lain, itu akan kerepotan. Dan ada untungnya sebenarnya, ternyata setelah ditelusuri dari pemilik STNK dan BPKB motor ini, untungnya masih tangan satu belum berpindah. Jadi motor yang kebetulan ada di showroom kami juga ini merupakan masih motor dengan STNK BPKB-nya masih orang pertama, dan kebetulan orang yang kami cari tersebut belum menjual motornya selama 3 tahun. Awalnya memang terjadi perdebatan sih di sana gitu, karena dikiranya kita ini mau nipu atau bagaimana. Dan setelah kami jelaskan bahwa pada motor bapak gitu kan, untuk memastikan keaslian, nggak mungkin kan kami bisa mendebak nomor rangka ataupun nomor mesin pada kendaraan tersebut kan. Setelah ketemu orangnya, kami jelaskan bahwa motor bapak memiliki nomor rangka dengan seri ini, dijelaskan dan dengan nomor mesin ini. Kami jelaskan kami belum mengetahui bahwa nomor bapak ini nomor rangkanya dari motor bapak ini gitu, disamakan dengan STNK yang kami bawa. Jadi untuk memastikan bahwa kami tidak asal mendebak gitu, biar ini saling percaya saja. Dan setelah dibuktikan ternyata dia
baru menyadari gitu. Jadi baru menyadari ternyata STNK dan BPKB dia dengan motornya ternyata beda tuh. Lalu dia bertanya, sebenarnya di mana motornya? Dan setelah kami buktikan bahwa motor ini yang ada di tempat kami, dan setelah dicocokkan ternyata benar bahwa itu motor dengan nomor serinya yang benar sama. Dan alhamdulillah kasus ini terselesaikan, dan yang anehnya selama 3 tahun ini motor ini tidak dari 2 pemilik sebelumnya itu tidak menyadari bahwa motor mereka ini selama 3 tahun itu tertukar, tetapi sama-sama keduanya belum pernah menjual motornya gitu. Untungnya sebenarnya, bagaimana kalau motornya sudah berpindah tangan, kan tidak akan beres 1 hari 2 hari, begitu sih ceritanya. Jadi ini adalah salah pengalaman juga bagi kami, bahwa ini baru pertama pengalaman dari kami bahwa ada sebuah sepeda motor yang kebetulan dijual di tempat kami, tetapi kepemilikannya ternyata itu tertukar. Dan awalnya kami mengira dengan opsi pertama bahwa motor ini dengan untuk STNK dan BPKB-nya asli, tetapi mungkin orang tersebut membeli motor yang bodong dengan seri dan tip yang sama, tentu saja nomor serinya berbeda. Awalnya kami mengira begitu, dan karena motornya lumayan mahal, jadi awalnya sudahlah, mending dipakai sendiri saja. Tetapi setelah dipelajari kasusnya, ternyata ini kesalahannya ada di pihak dealer pada pengiriman kendaraan tersebut. Oke, mungkin Anda sudah memahami apa yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, dan semoga Anda hari ini masih tetap bahagia. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selaku editor untuk channel Repat Jaya Motor minta doanya untuk, karena kebetulan nenek saya sedang usianya sudah 90 tahun lebih, dan sudah mungkin tidak perlu saya jelaskan sebenarnya. Dan ini memang sangat sedih buat saya sendiri sih sebenarnya, karena untuk hari ini saja saya tidak bisa fokus, dan mungkin untuk update video saja ini karena sambil meluangkan waktu saja daripada bengong gitu kan. Oke lah, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.